oleh para pencari-pencari jodoh atau para jomblo yang masih istiqomah gitu ya, adalah bagaimana memperbaiki kualitas amalan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum mereka hunting, mungkin ada sebagian yang berijtihad dengan buat CV atau langsung nembak tuh akhwat gitu loh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Ya, Nabi Musa mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh kebaikan yang engkau senantiasa turunkan kepada diriku. Nah, ini salah satu tips, salah satu kunci mendapatkan jodoh yang benar dan sering dilupakan oleh para pencari-pencari jodoh atau para jomblo yang masih istiqomah gitu ya, adalah bagaimana memperbaiki kualitas amalan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum mereka hunting, mungkin ada sebagian yang berijtihad dengan buat CV atau langsung nembak tuh akhwat gitu loh. Ada yang langsung minta nomor telepon bapaknya tuh akhwat biar bisa datang ke rumah. Sebelum semua effort yang berusaha dihadirkan selama tidak haram, tapi banyak orang yang lupa menata hatinya kepada Rabbul Alamin. Padahal ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang dunia pernikahan, kita ambil contoh misalnya surat An-Nur ayat 32. Allah mengatakan wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum, dan nikahkanlah wanita-wanita single di antara kalian. Atau kadang-kadang ayam juga bisa, ayama bisa ditafsirkan dengan laki-laki secara bahasa, tapi mayoritas wanita-wanita single yang belum married gitu loh. Wassalihina min ibadikum wa imaikum, dan orang-orang soleh dari hamba sahaya laki-laki kalian dan wanita kalian. Jadi nikahkanlah tuh gitu loh. Jadi kalau mungkin punya anak yang masih single, atau punya kakak yang masih single, punya adik yang masih single, pendengar dan pemirsa serta teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah tutup ayatnya dengan memperkenalkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah zat yang maha luas dan yang maha mengetahui. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan, jika kalian miskin, jadi kalian mau merit nih tapi miskin, masalahnya hanya faktor finance, faktor kemiskinan, maka Allah akan berikan kecukupan. Allah akan berikan kecukupan buat kalian. Makanya Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat besar, beliau mengatakan iltamisul ghina fin nikah. Carilah kecukupan dengan menikah gitu loh. Wah, carilah kecukupan. Gila, gue lagi kerek nih, gue jobless nih. Terus Fani tiba-tiba bawakan hadis Abdullah bin Mas'ud, lo merit nih bro gitu loh. Karena carilah kecukupan dengan menikah. Tapi nanti Rozak jawab lagi, tapi banyak teman-teman gue nikah nggak kaya-kaya. Nah, Benar Ustaz. benar kan? Benar Ustaz. Nah, poinnya adalah sepakat fakta mengatakan, dan ini juga dibahas oleh para ulama, nggak semua orang merit tuh kaya gitu loh. Oke. Nggak semua orang yang nikah lalu hidup berkecukupan secara harta. Nah, ini dijelaskan oleh sebagian para ulama seperti Al-Imam Samarqandi, bahwa kata siapa kecukupan itu hanya dalam sisi materi. Bahkan kecukupan dari sisi materi adalah kecukupan dengan grade yang paling rendah. Ajib, Masya Allah. Grade yang tinggi adalah kecukupan secara jiwa. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi mengatakan, laisal ghina an kathratil arab, walakinnal ghina nafas. Kekayaan, kecukupan itu bukan kekayaan atau kecukupan secara materi dan aset. Tapi inti dari kecukupan adalah kecukupan jiwa, kekayaan jiwa. Apa yang ada di dalam hati kita. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan tafsir ini pun juga di-mention atau disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Qadir. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa ketika Allah menyanyikan kecukupan ini
Ini nggak ke semua orang yang married atau orang yang menikah, tapi orang yang saat menikah niat dalam hatinya benar. Niatnya ingin menjaga kemuliaan. Niatnya ingin menjaga diri dari maksiat. Dan mereka kaitkan tafsir ini dengan hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi ketika Nabi mengatakan salatun haqqun 'ala Allahi aunuhum. Ada 3 pihak yang dijamin oleh Allah, Allah akan tolong. Dan salah satunya adalah an-naki alladzi yuridul afaf. Orang yang nikah, berhenti sampai situ ternyata enggak. Orang yang nikah yang ingin menjaga kemuliaan. Jadi ada peran amalan hati di sana, teman-teman sekalian. Ada peran keikhlasan. Ada peran hati yang ingin tunduk kepada Rabbul Alamin. Hati yang nggak mau jatuh ke dalam kemaksiatan. Itu yang akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan berarti sekali lagi dicukupkan pasti dikayain secara materi, secara finance, secara angka gitu loh. Habis akad langsung lihat buku tabungan, tiba-tiba kenapa angkanya nggak berubah-berubah. Bukan itu. Tapi yang tertinggi justru kita diberikan kekayaan hati lebih lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gina nafas, kebesaran jiwa, lalu kecukupan secara hati, karena itu inti. Kekayaan hanya tentang rasa, teman-teman sekalian, bukan tentang materi. Banyak orang yang lupa mengembalikan masalah pernikahan ke imannya, ke akidahnya, ke tauhidnya, keamalan hatinya kepada Rabbul Alamin. Makanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala, ini kan ayat bicara pernikahan ini, menikah itu tauhid asma wa sifatnya harus kuat, harus yakin benar Allah itu wasi, Allah itu maha luas. Maka apapun aral dan rintangan ketika dia memasuki dunia pernikahan, sesempit apapun kondisi yang dia masuki, jobless lah, kontrak kerja nggak diperpanjang, tiba-tiba bangkrut, ekonomi kita juga lagi nggak kuat pada hari ini. Sesempit apapun, dia tahu dia punya Rob yang maha luas. Dan Rob yang maha luas itu mampu meluaskan kondisi sempitnya tersebut. Dan Allah Al-Alim, Allah maha tahu. Orang masuk ke pernikahan tidak mengandalkan keluasan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang masuk ke dunia pernikahan tidak mengandalkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung hitung-hitungannya, 5 tahun gue harus beli rumah, 2 tahun pertama gue harus beli mobil. Mana Al-Alim? Allah yang lebih tahu tentang Anda. Anda bertauhid kepada Rabbul Alamin. Anda jadikan rumah tangga sebagai wadah untuk mengamalkan tauhid asma wa sifat, tauhid uluhiyah, dan tauhid rububiyah. Maka Allah akan memberikan segalanya buat Anda yang Anda butuhkan untuk bahagia dunia dan akhirat. Mungkin itu. Allah Ta'ala misal. Masya Allah. Keren, Masya Allah.